Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke mahasiswa dulu, ada yang ingin bertanya pada narasumber, silakan. Langsung berdiri, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Andrew Giovanni Siregar dari mahasiswa bisnis BINUS dari jurusan Business Law, hukum bisnis. Ini adalah pertanyaan untuk Pak Hasibullah ya. Oh. Menurut Bapak, pandangan Pak Hasibullah, apakah dengan adanya gencatan senjata sementara, kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional tetap berlaku penuh atau ada perubahan status hukum konflik? Bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih Andrew. Silakan Mas. Ya, terima kasih Adinda. Saya rasa ini pertanyaan yang sangat penting dan itu menjadi salah satu persoalan yang paling mengkhawatirkan kita semua tentang tegaknya aturan hukum internasional termasuk tentang hukum humaniter. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi di awal mestinya memang komunitas internasional menunjukkan bahwa ini masih ada. Salah satunya melaporkan katakanlah para pemimpin yang diduga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional kepada lembaga-lembaga hukum, terutama katakanlah ICC yang memang bisa mengadili di bidang kejahatan itu. Dan menurut saya sekarang sudah waktunya, walaupun terjadi gencatan senjata, tapi dosanya atau kesalahannya tidak menghapus itu. Nah ini mungkin sekaligus saya masuk Mbak Elvira tentang bagaimana perkiraan kira-kira ke depan tentang gencatan senjata ini. Terus terang kalau saya kembali kepada tema tadi ya, di luar soal politik yang panas dingin gitu ya, dingin kadang-kadang panas lebih sering gitu. Itu saya melihat ada 3 kecenderungan Mbak Elvira. Yang pertama bahwa ini katakanlah akan lanjut gencatan senjata menjadi katakanlah perdamaian permanen dan itu menjadi harapan kita semua. Tapi dengan 10 poin seperti ini yang saya katakan tadi sangat Iran banget, nggak ada kepentingan yang lain. Kalau lanjut Trump dengan begini, maka berarti memang kepentingan elektoral dia, kepentingan bisnis dia, kepentingan ekonomi Amerika, bentar lagi mau Piala Dunia, itu betul-betul sudah mengalahkan hal-hal yang menyakitkan dari 10 poin ini. Karena bagi saya 10 poin pasti menyakitkan kalau bagi Amerika dan sekutunya. Jadi skenario pertama kalau lanjut diterima berarti memang kepentingan politik elektoral di Amerika nanti, kepentingan ekonominya termasuk mungkin koalisi di Teluk entar lagi mau haji. Jadi butuh ini segera selesai dan solusinya adalah ini harus terima. Ini satu skenario. Atau skenario yang kedua, ini hanya politik Trump lagi-lagi untuk mengontrol harga-harga pasar yang sudah mulai tinggi, dia lemparkan lagi 2 minggu dan kebetulan disambut oleh Iran, ini menjadi diterima sehingga pasar menjadi lebih stabil dan pada waktunya dia akan sampaikan 10 poin ini kamu terlalu ego, kamu tidak memikirkan kepentingan kami, jadi kita tolak dan kita lanjut perang. Jadi ada kemungkinan perang, tapi sekali lagi kalau dia lanjut perang, kemungkinan besar kepentingan elektoral di akhir tahun ini akan hangus sehangus-hangusnya. Karena itu ada skenario terakhir menurut saya yang sangat mungkin itu dipilih oleh Amerika, yaitu skenario gencatan senjata dengan Houthi, di mana dilakukan sepihak di antara Amerika dengan Iran. Ya, jadi Iran menerima ini, Amerika menerima ini dengan nilai lanjut, tapi Israel tetap dijadikan sebagai kekuatan yang merusak ini semua, sehingga perang lanjut dengan Israel, Amerika tidak perlu lanjut dengan perang. Dan itu sudah terjadi di dalam konflik Amerika dengan Houthi beberapa tahun yang lalu. Oke, ada 3 analisa setidaknya ya, itu gambaran dari Mas Hasibullah. Saya ke Mbak Ulta dari Supermax, dengan potensi gangguan di Selat Hormuz, apakah kebijakan energi kita sudah cukup antisipatif, Mbak? Ini yang masyarakat masih merasa cukup khawatir begitu dengan apa yang terjadi saat ini. Iya, terima kasih Mbak. Akhirnya ada pertanyaan yang sangat substantif dan saya menjawabnya dengan data bahwa di dalam negeri itu sangat stabil, harga BBM tidak naik, namun memang banyak aktor-aktor yang berusaha untuk memunculkan fear mongering ya, berusaha memunculkan ketakutan-ketakutan, propaganda dan lain sebagainya. Tapi saya bisa meyakinkan bahwa Presiden bersama timnya bekerja sangat keras untuk negara kita stabil. Buktinya BBM tidak naik dan cadangan kita, bahkan Pak Purbaya menyampaikan ada cadangan 400 triliun yang bisa mampu menahan kita sebagai buffer ya, buffer untuk kita sampai akhir tahun gitu. Dan juga
pangan kita kuat karena ada sekitar 4 juta ton cadangan beras Bulog yang bisa digunakan jika terjadi krisis berkelanjutan. Namun itu bukan hal yang kita inginkan. Lalu juga penerima MBG, survei indikator menyatakan bahwa 72,8% masyarakat yang menerima MBG, anak-anak, balita, ya, anak sekolah, ibu yang mengandung seperti itu, mereka puas. 72,8% masyarakat Indonesia puas, dan sekarang itu sudah mencapai 63 juta penerima. Dan ini adalah bentuk bagaimana Pak Presiden meyakinkan masyarakat bahwa kita bekerja sangat keras untuk ini. Walaupun ada krisis global, tapi kita masih bertahan sampai sekarang. Tidak seperti negara-negara lain. Dan efisiensi pemangkasan ya perjalanan dinas 70%, efisiensi penggunaan mobil dinas 50%, dan bahkan sekarang ada wacana orang-orang kayak saya yang kerja di pemerintahan itu akan dipotong gajinya, dan saya senang jika itu bisa membantu masyarakat Indonesia. Baik. Jadi roadmap-nya sudah ada, sudah disampaikan juga kepada publik. Jadi kekhawatiran termasuk yang paling concern adalah ketika Selat Hormuz ditutup adalah pasokan minyak. Itu menjadi concern bersama. Ya, tapi ada sudah, buffer, ada subsidi tetap dijalankan sekarang. Makanya saya sampaikan kepada yang bertanya tadi dan juga pemirsa bahwa ada 410-an triliun dan ada cadangan lagi 200-an triliunan jika memang ini BBM tidak akan naik, dan Pak Presiden memastikan itu. Makanya tadi ada BBM bersubsidi ya Mbak ya, BBM tidak akan yang naik. bersubsidi. Oke, baik Mbak Ulta, terima kasih. Waktu kita habis, saya akan berikan kesempatan masing-masing untuk menyampaikan closing statement. 1 menit masing-masing narasumber. Saya mulai dari Prof. Suzy, silakan Prof. Semoga kita ke depannya semakin pandai, semakin tidak menekan rakyatnya agar bisa pandai seluruhnya dan sejahtera seluruhnya. Semoga harapan saya ini bisa terwujud dalam waktu yang akan datang. Baik, terima kasih Prof. Suzy. Bang Abalin, penutup 1 menit. Saya terus terang dalam spesifikasi ilmu yang saya pelajari, baik itu dari komunikasi politik maupun hubungan internasional, saya terus terang merasa bersyukur sebelum ada gencatan senjata 14 hari saja, pemerintah itu bisa memberikan kepastian, teduh berpikir, dan ketenangan bagi masyarakat. Itu luar biasa. Karena kalau kita lihat baik di Tel Aviv, di Haifa, di Teheran, itu orang hidup dalam suasana yang sungguh sangat tidak normal. Karena setiap detik, setiap jam mereka terganggu dengan informasi akan adanya rudal. Kita di sini tidur dan bermimpi, makan dan minum dengan tenang dan luar biasa. Terakhir yang saya mau bilang, yang terbalik-balik orang punya otak sekarang itu, dia justru bertanya dan dia minta pertanggungjawaban pemerintah, kenapa ya BBM tidak naik, kenapa? Terbalik-balik jalan pikiran orang. Karena itulah saya mau bilang bahwa terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan yang terbaik bagi Republik ini dengan rakyat yang hebat dan pemerintah dan penguasa yang baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agung. Kita harus memiliki strategi keamanan nasional, karena kalau tidak memiliki strategi, maka yang terjadi adalah kita akan kebingungan. Ada masalah ekonomi bingung, masalah pertahanan bingung, masalah transportasi bingung, masalah listrik bingung. Dan dengan strategi keamanan nasional memang mengharuskan kita harus kuat. Kita kuat diplomasinya, harus betul diplomasi itu kuat berjuang untuk membela, bukan hanya sekedar protokoler. Informasional, kita harus betul-betul memegang informasional kita, media massa, semua harus kompak, kalau itu menjadi soal kepentingan Indonesia. Militer jelas harus kuat, kuat tidak saja dilengkapi dengan alutsista yang bagus, tapi para personilnya diberi perawatan yang baik, diberi gaji yang baik, diperlakukan yang baik, dididik dengan baik, dan terakhir ekonomi. Ekonomi harus kuat, ekonomi tidak hanya mengkonsumsi, tapi juga memproduksi. Dan semua daripada itu harus kita susun dalam suatu strategi yang bisa kita lihat dalam contohnya negara seperti Iran itu, membuat kita tangguh untuk menghadapi lain. Kita harus kuat, kita jangan tergantung pada lembaga internasional, kita jangan percaya liberalisme itu bisa membawa kita, kalau kita sama banyak temannya akan baik-baik saja. Tidak, kita banyak teman baik-baik saja, tapi lebih baik kita banyak teman dan kita kuat. Jangan pernah kita dalam posisi lemah dengan negara manapun, kita harus kuat. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung.
Ya, saya dua. Yang pertama karena ini terkait dengan sikap kita, menurut saya kita juga penting untuk publik kalau terkait dengan konflik manapun terutama di Timur Tengah, kalau kita mau nyikapi jangan menggunakan pendekatan kelompok. Mau karena kelompoknya berwarna A lalu kita mendukung. Menurut saya kita punya perspektif kebangsaan yang sangat kuat, jadi tolonglah dan sikapilah berbagai macam konflik di luar dengan mengacu kepada nilai-nilai. Kalau kita sekarang membela Iran bukan karena warnanya sama, tapi karena Iran berada pada pihak yang diserang. Kalau sekarang saya kritis kepada Amerika, bukan karena saya kemudian anti Amerika, tapi justru karena nilai kita bertentangan dengan yang dilakukan oleh Amerika hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya energi luar biasa. Para tokoh punya pengalaman luar biasa termasuk terkait dengan resolusi konflik. Menurut saya kita harus bersatu dan dalam persatuan itu saya yakin kita bisa berbuat banyak bukan hanya dalam negeri tapi juga untuk keluar. Jangan, saya tadi sampaikan juga Prof. Dian, kita mau berperan keluar masih ditanya emang kamu bisa apa? Padahal sekali lagi konfliknya udah membesar seperti ini, harga-harga mencekik kita semua. Saya berpandangan siapapun bisa berperan sebagai apapun untuk menghentikan perang ini, kita kasih karpet merah. Baik, terima kasih. Pak Dian penutup. Terima kasih. Dua hal. Satu buat Trump. Siapa yang memulai dia harus mau mengakhiri. Tadi. Trump yang memulai kok. Tanpa angin apapun menyerang. Mudah-mudahan ceasefire ini merupakan bentuk kesadaran yang harus dijaga oleh masyarakat Amerika nih. Menghadapi pemilihan selala segala macam. Silakan selesaikan masalah dalam negerinya. Pesan kedua sama. Yuk kita selesaikan masalah dalam negeri, kita punya dignity, orang akan datang ke kita. Kalau kita mau bermain diplomasi di tataran global, menurut saya lupakan, belum waktunya. Fokuslah pada yang terjangkau di mana kita punya leverage, yaitu penyelesaian kawasan. Kontribusi itu akan menaikkan nama kita. Kalau nanti pada waktunya, mudah-mudahan kita kembali bisa berperan di tataran global. Baik, terima kasih Pak Dian. Boleh closing statement silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi kondisi global memang lagi kacau balau dan dunia sepertinya akan menemukan semacam stabilitas baru nantinya dan kita berharap itu terjadi dalam waktu dekat. Dan kita mengajak masyarakat Indonesia untuk tenang karena pemerintah bekerja sangat keras dan juga untuk dalam negeri dan juga untuk luar negeri. Pak Prabowo tetap melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menghimpun teman-teman jika ada terjadi sesuatu untuk kita. Karena prinsip beliau adalah satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Dan pemerintah buktinya jangan sampai kita di dalam negeri justru termakan provokasi-provokasi yang justru merusak kita. Kita harus tenang karena tidak ada indikator-indikator yang membuat kita harus sebenarnya ketakutan gitu. Dan pemerintah itu bersiap untuk yang terburuk tapi selalu berharap untuk yang terbaik. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Mendepas untuk semua narasumber dan teman-teman yang hadir dari BINUS University hari ini, terima kasih ya sudah hadir di Head to Head with Elvira. Dan saya tutup, gencatan senjata mungkin meredakan tapi belum tentu menyelesaikan, karena dalam konflik seperti ini yang dipertaruhkan bukan hanya kapan perang berhenti, tapi apakah perdamaian benar-benar terjadi. Saya Elvira Khairunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.